Oke. Baik, salam untuk kita semua. Sebelum kita memulai pembacaan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami mengucap syukur ya Tuhan atas setiap kasih dan kebaikan-Mu bagi kami sampai saat ini. Kami bersyukur juga ya Tuhan, saat ini kami diberikan kesempatan untuk belajar firman Tuhan. Berdoa kiranya Tuhan menolong kami semua yang ada dan terus hamba-Mu yang akan menyampaikan firman pada saat ini. Biar daripada Tuhan pengertian menjadi Tuhan dan Bapak Ibu yang akan mendengarkan biarlah melalui firman kami berdoa. Amin. Ya, baik, kita akan membaca satu bagian firman Tuhan yang terambil dari Filipi pasal 1 ayat yang ke-27 sampai ayatnya yang ke-30. Filipi pasal 1 ayat ke-27 sampai ayatnya yang ke-30. Ya, baik, saya akan membacakannya untuk kita semua. Di bawah perikop nasihat supaya tetap berjuang ayat 27. Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku tidak datang, aku mendengar bahwa untuk iman yang timbul dari berita ilmu. Semuanya itu adalah tanda kebinasaan, tetapi bagi kamu tanda keselamatan, dan itu datangnya dari Allah. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan untuk melainkan juga untuk menderita pergumulan yang sama seperti yang dahulu kamu lihat dalam pembacaan firman Tuhan kita berbahan di dalam hidupnya tiap-tiap hari. Ya, di pasal yang ke ya. Baik, tema kita hari ini yaitu berbicara tentang hidup berpadanan dengan Injil. Nah, Bapak Ibu dan teman-teman semua yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita melihat surat Filipi ini ditulis oleh Rasul Paulus, dan pada tahun surat ini ditulis pada tahun 61 Masehi, pada waktu ia berada di penjara di Roma. Tentunya sebuah pergumulan besar yang dialami oleh Paulus, di mana menuliskan surat ini ketika ia berada di penjara. Di tengah situasi yang tidak aman, ia menuliskan surat ini atau memberikan nasihat kepada jemaat di Filipi supaya tetap hidup berpadanan dengan Injil Kristus. Di ayat yang ke-27 dikatakan, hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus. Nah, dan hal ini pun disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat Filipi supaya setiap mereka tidak mengalami ketakutan atau goyah iman mereka terhadap situasi atau masalah yang mereka alami pada saat itu. Dan juga yang
ditekankan Paulus di jemaat Filipi hanya teks ini juga merupakan bagian kelanjutan dari teks-teks sebelumnya, artinya bahwa kata hanya ini baru sampai ayat yang ke-23 sampai ayat yang ke-30 ini. Pasal yang pertama ayat yang di bagian ayat ke-27 sampai ayat ke-30 ini adalah bagian inti yang paling penting yang disebutkan oleh Paulus bagi memiliki sebuah pemahaman yang baik atau dengan Injil. Nah, dari bagian ini beberapa bagian pentingnya akan dipelajari bersama-sama apa yang sebenarnya yang harus dilakukan oleh jemaat di Filipi supaya mereka hidup berpadanan dengan Injil Kristus. Nah, bagiannya yang pertama yaitu teguh berdiri dalam iman, dan hal yang kedua tidak digentarkan oleh lawan, dan hal yang ketiga siap menderita bagi Kristus. Baik, kita akan belajar dari ketiga hal ini, kita akan belajar bersama-sama. Kita akan membahas poin yang pertama itu tetap teguh. Di sini Paulus memberikan nasihat supaya jemaat Filipi dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang Kamus Besar Bahasa Indonesia katakan supaya mereka tetap kuat dalam roh, dalam satu roh, dan juga sehati sejiwa, juga iman mereka tetap kuat dari berita Injil yang timbul tersebut. Dan nasihat ini yang disampaikan Paulus bagi jemaat di Filipi tentunya merupakan hal yang penting untuk mereka dengarkan dan juga mereka perhatikan baik-baik supaya mereka terus-menerus menyesuaikan diri mereka atau hidupan mereka dengan Injil Kristus. Dengan jelas Rasul Paulus pada bagian ini meminta supaya setiap orang yang percaya di jemaat Filipi menjadikan Injil sebagai patokan hidup atau gaya hidup mereka setiap harinya, dan juga semangat hidup di dalam Injil Kristus. Ini juga memberikan penjelasan bahwa jemaat Filipi harus menyesuaikan diri mereka atau menyesuaikan hidupan mereka hanya kepada Injil. Dan di sini bagian ini juga menjelaskan agar setiap orang percaya memiliki pemahaman yang benar dan juga memiliki pengertian akan Injil tersebut, di mana membawa mereka supaya lebih bersatu dan juga tetap teguh di dalam setiap iman mereka dan juga terus menolong supaya tetap hidup dengan Injil tersebut. Nah, Bapak, Ibu, dan teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita memperhatikan juga di dalam hidup setiap orang percaya tentunya harus ada kesatuan. Kesatuan berarti bagaimana setiap orang percaya memiliki kesatuan yang teguh di dalam melihat segala aspek yang terjadi dunia ini. Tentunya sebagai orang percaya kita harus memiliki motivasi atau etos kerja yang didasarkan pada Injil tersebut. Artinya setiap hal-hal yang dilakukan harus didasarkan atau harus berpadanan dengan Injil. Nah, di sini juga menekankan bagaimana jemaat Filipi harus memiliki kesatuan hati dalam usaha kepentingan Injil tersebut. Artinya mereka tidak bisa sendiri-sendiri untuk melakukan atau menyesuaikan diri mereka dengan ini, tetapi harus bersatu. Makanya Paulus di ayat yang ke-27 dikatakan, kamu teguh berdiri dalam satu roh, sehati sejiwa, berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Nah, kalau kita melihat bagian ini, tentunya nasihat ini bukan saja bagi jemaat Filipi, tentunya juga bagi kita setiap orang percaya, supaya selalu berdiri teguh di dalam iman kita, agar di dalam setiap hidup yang kita lakukan, setiap hidup kita tidak mudah digoyahkan oleh situasi atau persoalan hidup. Dalam situasi yang terjadi pada saat ini di bangsa kita, tentunya bukan saja di Indonesia, bahkan seluruh dunia mengalami yang namanya pandemi COVID-19. Ini menjadi sebuah hal yang tentunya menjadi problem bagi kita. Bagaimana caranya supaya COVID ini cepat berlalu? Tentunya itu semua
ada di dalam kendalinya Tuhan. Tetapi di sini yang saya mau sampaikan, bagaimana setiap orang percaya memahami hidupnya atau orang lain itu harus hidup bersatu. Kalau tidak hidup bersatu, artinya dia hanya mementingkan dirinya sendiri. Makanya dalam satu roh, teguh di dalam iman. Itu yang paling penting begitu saja. Tetapi perjuangan itu harus dilakukan. Makanya nasihat ditulis oleh Rasul Paulus supaya tetap berjuang di dalam segala yang dilakukan. Di sini juga penekanan yang disampaikan Paulus di awal merupakan hal yang sangat penting untuk setiap jemaat Filipi dan juga bukan saja bagi mereka, tetapi untuk setiap orang-orang percaya dimanapun berada. Dan juga untuk memiliki kesatuan hidup, untuk tetap bersatu, dan juga untuk tetap membangun relasi antara satu dengan lain. Itu yang diinginkan oleh Paulus, dan juga harus bersama-sama membangun atau memberitakan Injil dimanapun berada. Ya, poin pertama kita, dan kita masuk di dalam poin yang kedua, yaitu tidak digetarkan oleh lawan. Di ayat yang ke-28 dikatakan, dengan tiada digentarkan sedikit pun oleh lawanmu. Nah, tentunya Bapak Ibu dan teman-teman semua yang dikasihi Tuhan, menjadi pergumulan besar bagi seorang Paulus, di mana banyak sekali orang-orang yang tidak menginginkan keberadaan jemaat ini. Artinya Paulus memberikan penekanan supaya jemaat Filipi tetap kuat, supaya jemaat Filipi tetap memiliki pemahaman yang benar, dan juga supaya mereka jangan digentarkan oleh lawan. Makanya di ayat ke-28, dengan tidak digentarkan sedikit pun oleh lawanmu, karena mereka adalah orang-orang yang percaya kepada Allah, karena mereka memiliki kuasa, supaya jangan mudah digentarkan oleh lawan. Nah, Paulus menegaskan ini supaya jemaat di Filipi tidak merasa gentar atau takut terhadap situasi yang dialami oleh mereka. Tentunya kalau kita melihat saat ini, banyak sekali orang-orang yang tidak menginginkan keberadaan kita. Tentunya juga bagi jemaat Filipi. Artinya pasti banyak orang-orang yang tidak membiarkan iman mereka semakin bertumbuh kuat. Artinya banyak orang yang tidak menginginkan supaya mereka memiliki pemahaman yang benar akan Injil tersebut dan juga tentang Alkitab, firman Allah. Makanya Paulus di sini menasihatkan supaya jangan digentarkan sedikit pun oleh lawan mereka. Sungguh luar biasa bahwa Paulus ini adalah seorang tokoh memang yang luar biasa, bahwa dia memberikan nasihat ini walaupun dia berada dalam penjara, dia tetap memiliki semangat menulis surat untuk jemaat Filipi supaya jemaat Filipi tidak mudah gentar akan situasi atau lawan-lawan mereka yang dihadapi saat itu. Nah, Paulus mengambil sebuah tindakan yang tepat. Mengapa dia mengambil tindakan tepat? Karena dia melihat bahwa ketika dia berada dalam penjara, jemaat itu pun akan tersendiri. Artinya tidak ada orang yang akan membimbing mereka atau yang menjadi pemimpin rohani mereka. Makanya dia menulis surat ini supaya mereka tetap bersatu dan juga tidak mudah digentarkan oleh lawan mereka. Perjuangan, kalau kita melihat perjuangan yang dilakukan demi Injil tidaklah mudah. Apa yang kita pikirkan? Tentunya butuh perjuangan yang sungguh luar biasa atau sungguh-sungguh amat luar biasa, karena kita berjuang ini bukan saja untuk kepentingan kita secara pribadi, tetapi kepentingan bagi banyak orang dan juga untuk memuliakan Kristus. Dan hal yang sama dialami sendiri oleh jemaat di Filipi, di mana mereka harus menghadapi lawan-lawan mereka atau musuh-musuh mereka. Nah, siapakah itu musuh-musuh mereka? Yaitu tentunya mereka yang tidak menerima Injil atau mereka yang tidak kehidupan mereka atau suka akan perilaku jemaat Filipi. Makanya di ayat ke-28 di bagian B tentunya bagi mereka semuanya itu adalah tanda kebinasaan. Nah, kalau kita mencermati di ayat ke-28 ini di bagian B tentunya bagi mereka semuanya itu adalah tanda kebinasaan, bahwa berita Injil yang disampaikan atau berita Injil yang dilakukan oleh setiap orang percaya merupakan tanda kebinasaan bagi orang-orang yang tidak mau menerima Injil atau adalah tanda kehancuran bagi mereka. Sehingga
harus dibutuhkan kekuatan dan juga membutuhkan keberanian yang besar, bisa bagaimana caranya Injil ini bisa masuk kepada mereka. Dan juga dijelaskan di bagian ini, tetapi bagi kamu adalah tanda keselamatan, bagi mereka itulah tanda kebinasaan. Artinya mereka tidak selamat. Dan di sini juga dikatakan bahwa bagi setiap orang percaya itu adalah tanda keselamatan dan dari Allah. Bersyukur sekali menjadi orang percaya yang memberitakan bagaimana kematian dan kebangkitan Kristus yang membawa keselamatan bagi setiap orang yang menerima dan membuka hatinya menerima dia sebagai juru selamat. Hal ini yang terpenting, bahwa jangan pernah kita lalai atau jangan pernah kita takut, karena kita percaya bahwa ada penyertaan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Nah, keselamatan itu berasal dari Allah sendiri. Tentunya inisiatif Allah lah yang datang ke dunia untuk menyelamatkan manusia berdosa. Dan di sini bersyukur bahwa Paulus memberikan penjelasan supaya mereka lebih mengerti atau memahami firman Tuhan, dan juga supaya mereka terus dikuatkan di dalam situasi yang dialami oleh mereka, dan juga supaya mereka tetap belajar untuk mempertahankan iman mereka kepada Kristus. Artinya di dalam situasi seperti ini, di dalam situasi yang dialami oleh jemaat Filipi, tentunya mana caranya bisa melawan lawan-lawan mereka atau musuh-musuh mereka, termasuk di dalam yang ketiga, yaitu siap menerima. Terakhir ini untuk jemaat Filipi, kurniakan bukan kepada Kristus. Setiap orang percaya bukan saja dikaruniakan untuk orang-orang Kristen, bukan saja dikaruniakan untuk percaya kepada Dia, tetapi juga untuk menderita bagi Dia. Tentunya Paulus menekankan di bagian ini supaya jemaat Filipi mengerti bahwa jangan hanya menjadi pengikut Kristus atau menjadi percaya saja kepada Kristus, tetapi juga turut menderita atau ikut menderita di dalam setiap tugas atau setiap hal-hal yang dilakukannya. Nah, di dalam bagian ini tentunya kita sebagai orang percaya dituntut atau juga diharuskan untuk memikul salib dan juga menderita, sama seperti halnya Kristus menderita bagi kita. Nah, penderitaan merupakan sebuah karunia yang Tuhan berikan bagi pengikutnya. Maka ayat yang ke-29, sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya. Artinya sebuah karunia yang Tuhan berikan untuk menderita hal yang istimewa untuk orang percaya, karena tidak karunia ini. Bagi oleh yang membaca di dalam surat-suratnya juga bahwa banyak sekali dia mengalami penderitaan di dalam pemberitaan Injilnya. Dia dianiaya, dia dilempar oleh batu, dia dilempar ke batu, banyak sekali. Tetapi dia tidak putus asa. Tetapi bagaimana caranya Injil ini bisa disampaikan kepada orang-orang yang belum mengenal Kristus. Paulus rindu supaya jemaat ini semakin mengerti akan kehendak Tuhan. Bagaimana mereka hidup berpadanan dengan Injil. Bagaimana mereka harus siap menderita bagi Kristus. Dan juga pemberitaan Injil harus dilakukan. Makanya Paulus di dalam penjara sekalipun dia menuliskan surat ini supaya jemaat Filipi tetap teguh di dalam iman mereka. Dan juga penderitaan adalah sebuah kehormatan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, adalah kehormatan. Tentunya di dalam dan tentunya adalah penderitaan. Kita tidak inginkan penderitaan itu ada. Tetapi firman Tuhan katakan penderitaan merupakan sebuah kehormatan. Artinya sebuah kehormatan kalau kita menderita. Jangan sampai kita cuma menderita di dalam penderitaan sendiri, tetapi bagaimana cara bisa melakukan atau menyampaikan Injil ini. Walaupun penderitaan itu kita alami, tetapi itulah sebuah kehormatan yang Tuhan berikan. Nah, di sini juga menekankan bagaimana sikap kita sebagai orang percaya.
kita dituntut dan juga untuk memikul salib, bagaimana dia mempercayakan hal itu kepada setiap orang yang sudah percaya kepada dia. Artinya ketika kita sudah memikul salib dan mengikuti Kristus, artinya kita sudah menderita, bagaimana ke depannya kita semakin kuat dan juga semakin semangat untuk memberitakan Injil. Penderitaan juga adalah sebuah latihan iman. Latihan iman tentunya membawa kita semakin bertumbuh, semakin mengalami perkembangan atau mengalami sebuah perubahan cara pikir kita. Tuhan memakai setiap penderitaan yang ada untuk memakai kita dan juga membangun hidup kita dan juga bagaimana cara kita untuk memiliki iman yang semakin kuat. Tentunya penderitaan yang dalam itu seperti sekarang di mana kita mengalami penderitaan. Tentunya banyak orang yang mengalami penderitaan karena pandemi COVID-19. Tetapi itu bukan hal yang tapi bagaimana penderitaan untuk memberitakan Injil. Sama halnya seperti Rasul Paulus. Dan juga melatih iman setiap waktu. Dan juga taat kepada perintah Allah. Dan iman kita terus menjadi kuat dan tangguh di dalam pekabaran Injil. Artinya juga di dalam Kristus, apa yang dianggap dunia ini sebagai penderitaan, tapi bagi kita orang percaya menjadi sukacita karena kita memiliki Yesus, karena jaminan kita adalah Yesus Kristus. Penderitaan itu hanyalah biasa, tapi kalau kita sudah pasti penderitaan itu bisa dilalui bersama-sama. Makanya di ayat ke-30 dikatakan, dalam pergumulan yang sama seperti yang dulu kamu lihat padaku. Artinya dulu Paulus sebelum dia bertobat, dia adalah seorang yang membenci orang-orang percaya, tetapi ketika dia dipanggil oleh Tuhan menjadi orang yang luar biasa. Dia juga mengalami penderitaan tidak mengerti, tetapi dia mengalami penderitaan yang orang yang kuat dan juga selaraskan yang dikatakan oleh Paulus bagaimana dalam pergumulan yang sama seperti dulu kamu lihat padaku dan apa yang sekarang kamu dengar tentang aku. Dan kesimpulannya tentunya aplikasinya adalah pertanyaan ini merupakan sebuah pertanyaan bagi kita secara pribadi dan juga kita bisa menjawabnya di dalam setiap hal-hal yang kita lakukan dan juga bagaimana cara ini atau bagaimana kita melakukan hal ini. Dan Tuhan juga mengingatkan kita supaya dalam segala hal berjuang bukan tapi berjuang bagi kebaikan kepada setiap orang-orang yang belum percaya dan juga tetap hidup sesuai dengan Injil dan tetap teguh di dalam iman. Dan kita sebagai orang beriman, penderitaan demi Injil adalah sesuatu yang sangat istimewa yang harus kita syukuri. Tentunya bagi dunia ini sesuatu yang terbaik, tetapi bagi kita orang-orang biarlah Roh Kudus yang terus menolong dan memimpin kami, mencerahkan pikiran kami supaya kami lebih mengerti lagi apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa, ini ucapan syukur kami, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin.